lagi dengan saya di channel Oloan, di mana pada konten saya sebelumnya membahas tentang siapa Adam dan siapa Muhammad. Namun sebelumnya saya mohon maaf kepada para sahabat YouTube bahwa pengkajian ini akan saya ulang dari awal, yaitu dari agama Islam. Agama Islam itu sebetulnya meliputi 3 pilar utama, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Sebagai pemeluk agama Islam atau penganut agama Islam, kita seharusnya perlu tahu apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Nah, untuk mengetahui apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan, ini sebetulnya sudah diterangkan oleh Rasulullah pada hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa pada suatu ketika para sahabat termasuk Umar bersama Rasulullah, tiba-tiba mereka didatangi oleh seorang lelaki yang berpakaian putih dan berambut hitam. Kemudian sedangkan di antara sahabat tak mengenal siapa yang datang itu, karena tak ada tanda-tanda bahwa lelaki yang datang itu adalah seorang musafir. Dan lelaki itu pun langsung duduk dan menyandarkan lututnya, mengadukan lututnya dengan lutut Nabi, seraya berkata kepada Nabi, "Wahai Muhammad, coba ceritakan kepadaku apa itu Islam." Kemudian Nabi pun menjawab, "Islam itu adalah bahwa engkau percaya tiada Tuhan selain Allah, dan engkau percaya bahwa Muhammad itu benar-benar utusan Allah, dan engkau mendirikan sholat 5 kali dalam sehari semalam, dan engkau membayar zakat, dan engkau puasa pada bulan Ramadan, dan engkau naik haji kalau puasa." Kemudian lalu lelaki itu berkata, "Engkau benar." Sehingga para sahabat yang ada di situ heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian laki itu tersebut pun bertanya lagi kepada Nabi, "Coba terangkan kepadaku apa itu iman." Kemudian Nabi pun menjawab, "Iman itu adalah percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, percaya kepada kitabnya, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qadar baik dan qadar buruk datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian lelaki itu pun menjawab lagi dan berkata lagi, "Benar engkau." Dan kemudian lelaki itu melanjutkan pertanyaannya, "Coba terangkan kepadaku apa itu ihsan." Lalu Nabi pun menjawab, "Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan sekalipun engkau tidak mampu melihatnya, tapi yakinlah bahwa Allah selalu melihatmu." Dan kemudian lelaki itu bertanya lagi kepada Nabi, "Coba terangkan kepadaku kapan hari kiamat." Kemudian Nabi menjawab, "Yang bertanya tentu lebih tahu daripada yang ditanya." Dia bertanya lagi kepada Nabi, "Coba ceritakan tanda-tandanya kalau sudah melahirkan budak akan penghulunya, dan kalau sudah bermegah-megahan dengan rumah-rumah tinggi si penggembala kambing yang miskin." Kemudian laki-laki itu berjalan, dan Sayyidina Umar berkata bahwa Rasulullah bertanya kepada para sahabat,
tahukah kalian siapa yang datang itu? Para sahabat menjawab, Tuhan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi menjelaskan, itulah malaikat Jibril, dia datang untuk mengajarkan agamamu. Jadi agama kita Islam itu adalah seperti yang saya katakan di awal tadi, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Nah, langsung saja kita masuk kepada yang pertama. Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an, Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Tuhanmu adalah agama Islam. Islam mempunyai aturan dan ketentuan yang harus diketahui dan dijalankan oleh penganutnya. Maka di sini Islam membuat aturan atau yang kita kenal atau kita tahu disebut dengan rukun Islam, yaitu ada 5 rukun. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat puasa pada bulan Ramadan. Dan yang kelima naik haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Nah, yang pertama adalah tentang mengucap 2 kalimat syahadat. Dalam pengucapan 2 kalimat syahadat ini harus ditasdikkan dengan hati, diikrarkan dengan lidah. Artinya dalam mengucapkan kalimat syahadat ini, atau dikenal dengan istilah kalimat tauhid, harus ada lafal suara yang keluar dan ditasdikkan dengan hati, bahwa kita harus mampu meyakinkan hati kita, membenarkan hati kita bahwa Allah itu esa dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Kalimat tauhid ini juga adalah kunci utama yang harus diikrarkan ataupun diucapkan oleh seorang saudara kita yang ingin memeluk Islam. Dimana kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang masuk ke dalam tubuh kita di waktu peniupan ruh, masuk dari ubun-ubun sampai terus ke ujung kaki, dan keluarnya juga nanti adalah dari di mana pintu masuknya. Nah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tentu kita kalau sudah mau bersaksi harus tahu, kita tahu apa yang harus kita persaksikan. Jadi yang perlu kita persaksikan adalah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tentu harus kita mengenal Allah. Tetapi sebelum mengenal Allah, kita harus tahu siapa diri kita sebenarnya. Ini sesuai dengan saran Nabi dalam hadisnya, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, otomatis dia akan mengenal Tuhannya. Jadi intinya untuk mengenal siapa Allah itu, kita harus tahu siapa diri kita. Di dalam Al-Quran begitu banyak ayat yang menerangkan bahwa manusia itu adalah diciptakan dari saripati tanah.
manusia itu adalah berasal dari setetes air yang hina. Maksudnya di sini berasal dari saripati tanah adalah apa saja yang dimakan oleh seorang ayah, karena setetes air mani itu tersimpan di tulang sulbinya. Kemudian ini masuk ke rahim ibu, dan di dalam rahim ibu 40 hari ini segumpal darah, ditambah 40 hari lagi segumpal daging, ditambah 40 hari lagi daging ini ditumbuhi oleh tulang belulang, kemudian dibungkus dengan kulit, dan Allah meniupkan ruh ke dalam segumpal daging yang telah terbungkus tadi, dan jadilah menjadi sebuah jasad ataupun insanun kamil. Nah, untuk lebih lanjut tentang pengenalan diri kita itu, bahwa manusia itu berasal dari manusia yang satu, yaitu Adam. Kemudian Adam inilah yang beranak pinak sampai kepada kita. Tentu dalam pengenalan diri kita, dari mana asal kita perlu tahu bagaimana sejarah ataupun cerita tentang penciptaan Nabi Adam. Di dalam Quran begitu banyak ayat yang menerangkan tentang penciptaan Adam. Ada di antaranya surah As-Sajdah ayat 8 ayat 7 sampai 9, dan ada di dalam surah Al-Baqarah yaitu ayat 30, di mana di sini menceritakan bahwa sebelum penciptaan Adam, Allah membuat pengumuman di aras yang isinya tentang bahwa Allah akan menciptakan sebagai pemimpin di muka bumi. Mendengar kabar ini, para malaikat pun protes kepada Tuhan bahwa mereka meragukan kepada manusia bahwa manusia itu nantinya akan berbuat kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi. Tetapi Allah menjawabnya, ini tercantum di dalam surah Al-Baqarah ayat 30, bahwa Allah berfirman, aku lebih mengetahui dari apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk turun ke bumi mengambil sebahagian tanah untuk bahan penciptaan Adam. Jibril pun turun ke bumi. Sesampainya di bumi, Jibril menyampaikan tujuan kedatangannya, dan bumi pun menjawab bahwa mereka ataupun bumi enggan memberikan sebagian tanahnya untuk bahan penciptaan Adam, karena bumi khawatir seperti apa yang dikhawatirkan oleh para malaikat. Bahkan bumi bersumpah bahwa mereka enggan untuk memberikan sebagian tanahnya. Mendengar jawaban ini, Jibril pun pulang tanpa membawa hasil dan melaporkannya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Mikail dan Israfil untuk melanjutkan amanah tersebut. Namun malaikat Mikail dan Israfil sama halnya seperti yang dialami oleh malaikat Jibril. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk melanjutkan amanah tersebut, dan Israfil pun menemukan ataupun mendapatkan hal yang sama seperti malaikat
Jibril, Mikail, dan Israfil. Tetapi malaikat Israel mengatakan bahwa dia akan tetap mengambil sebagian tanah untuk penciptaan Adam karena ini adalah atas nama perintah Tuhan. Kita tahu bahwa di antara malaikat Israel adalah malaikat yang rupanya paling buruk dan paling kejam, dan sifatnya adalah sifat yang paling keras dan tidak ada perasaan. Maka otomatis pun dia tidak menyerah sampai di situ, sehingga dia berhasil membawa sebahagian tanah tersebut untuk diserahkan kepada Allah SWT sebagai bahan penciptaan Adam. Namun di dalam kitab karangan Jalaluddin As-Suyuti, di dalam kitab Awilil Alawi, menerangkan bahwa pengambilan tanah untuk bahan penciptaan Adam diambil dari beberapa penjuru atau 7 lapis tanah. Dalam Al-Quran diterangkan ada dari tanah liat kering, ada dari tanah lumpur, hitam, dan kotor. Nah, setelah tanah tersebut dapat dikumpulkan semua, kemudian Allah membentuknya dengan kekuasaannya ataupun dengan tangannya, mengaduk tanah tersebut dengan air, kemudian sudah terbentuk mengeringkannya dengan api, dan kemudian meniupkan ruhnya ataupun dengan udara. Nah, 3-4 unsur ini lah yang disepakati para oleh ulama bahwa manusia itu diciptakan Allah dari 4 unsur. Tapi ada lagi pendapat ditambahkan lagi ini adalah wangi-wangian, yaitu tadi unsur pertama adalah tanah, unsur kedua adalah air, unsur ketiga adalah api, dan unsur keempat adalah udara. Di sini para pemirsa YouTube yang sudah paham dengan tujuan pengkajian ini, tentu di sini saya tak terangkan lagi rahasia-rahasia daripada keempat unsur tersebut. Langsung saja kita lanjutkan bahwa setelah Adam terbentuk tadi, dalam penciptaannya dan pembentukannya tanah tersebut dicampur air, sudah terbentuk, kemudian dikeringkan lagi dengan api, dan kemudian ditiupkanlah roh dengan udara. Dan setelah ruh ditiupkan kepada Adam, maka kalimat yang pertama diucapkan oleh Adam adalah kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam pengucapan kalimat ini, penciptaan Adam baru yang bisa bergerak adalah di sekitar kepala. Karena penciptaan Adam itu begitu lama, bukan dengan kun fayakun. Ada 4 ciptaan Tuhan yang diciptakan dengan langsung tangannya ataupun perbuatannya. Yang pertama adalah Al-Arsy ataupun Aras, dan yang kedua adalah surga Adanan, yang ketiga adalah Adam, dan yang keempat adalah Al-Kalam. Selebihnya
makhluk itu diciptakan Allah dengan perkataannya ataupun kun, dengan kalimat kun. Nah, kemudian setelah Adam tercipta, maka Adam diletakkan di Jabarut. Nah, sampai di situ dulu pembahasan kita tentang penciptaan Adam, bahwa yang perlu kita ketahui unsur-unsur ataupun bahan-bahan penciptaan Adam. Sekarang masuk saja kita ke asal muasal kita yang sekarang ini. Nah, manusia itu diciptakan oleh Allah dari air mani yang hina, sebagaimana diterangkan itu banyak ayat yang menerangkan, diantaranya yaitu surah As-Sajdah ayat 8, bahwa manusia itu Allah ciptakan daripada setetes air yang hina yang tersimpan di dalam tulang sulbi bapa. Nah, jadi untuk pengenalan tubuh kita, ini sebetulnya rahasia tubuh kita, bahwa Allah ciptakan 7 rongga lubang di kepala kita dan 2 rongga lubang di bawah badan kita. Yang di kepala kita adalah 2 lubang rongga mata, 2 lubang rongga hidung, 2 lubang rongga telinga, dan 1 rongga mulut. Sedangkan yang di bawah badan kita adalah 1 rongga membuang kotoran dan kotoran yang kita makan, dan 1 rongga lagi membuang kotoran yang kita minum. Nah, para sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kira-kira sekian dulu untuk pengenalan diri kita dan pengenalan kita kepada Allah, supaya kita tahu itulah yang harus kita persaksikan untuk meyakini bahwa Allah itu satu. Dan sekarang kita masuk kepada penyaksian kita kepada Nabi besar Muhammad SAW, sama halnya dengan pengenalan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pengenalan kita kepada Muhammad itu sebenarnya adalah kita harus mengenal, harus tahu sejarah Nabi, dan intinya bahwa di dalam diri kita itu sebetulnya ada Muhammad yang letaknya adalah dalam hati kita, karena setiap manusia itu adalah Muhammad. Jadi sifat Nabi Muhammad itu adalah 4, yaitu siddiq, amanah, tabalik, fitonah. Tapi ini juga nanti kita bahas lebih dalam. Begitu juga dengan Allah, sifat Allah, kita bahas lebih dalam nanti pada pembahasan tentang iman, supaya nanti kita coba belajar bagaimana cara mengaplikasikan sifat 20 ataupun sifat Allah, dan begitu juga dengan sifat Nabi yang 4. Nah, sekianlah dulu kali ini pada para sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Di sini saya harap ataupun saya mohon pada para sahabat YouTube untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe
agar saya lebih bisa lebih semangat untuk melanjutkan nanti konten saya pada konten berikutnya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.